Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali bisa berjumpa lagi di DNA Edukasi. Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah dunia yang luar biasa banget. Sebuah dunia ciptaan Allah yang paling kecil. Yuk, mari belajar bersama. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan ya. Coba deh, pernah nggak kalian bayangin kalau di sekeliling kita ini, bahkan di dalam tubuh kita sendiri, sebetulnya ada sebuah dunia yang penuh dengan kehidupan. Dunia yang diciptakan Allah, tapi ukurannya itu saking kecilnya, sampai-sampai nggak bisa kita lihat dengan mata biasa. Subhanallah, di setiap udara yang kita hirup, di setiap tanah yang kita injak, ternyata ada miliaran makhluk hidup yang terus bergerak dan beraktivitas. Mereka ini bukti nyata kebesaran Allah yang gak terbatas, sebuah dunia mikro yang tersembunyi rapi dari pandangan kita. Nah, para ilmuwan menyebut makhluk-makhluk super kecil ini sebagai mikroorganisme, atau kita sering dengar juga dengan sebutan mikroba. Mikro itu artinya ya, kecil banget. Saking kecilnya, kita butuh alat bantu khusus namanya mikroskop. Baru deh kita bisa lihat mereka. Tanpa mikroskop ya, keberadaan mereka bakal jadi misteri selamanya. Dunia mikro ini ternyata penghuninya macam-macam banget loh. Tapi ada 3 kelompok utama yang paling sering kita dengar. Ada bakteri, lalu ada jamur atau fungi, dan terakhir ada virus. Masing-masing punya ciri dan peran yang unik dalam ciptaan Allah yang begitu luas ini. Semuanya punya tujuan. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita tentang hal-hal yang gaib, yang kuncinya hanya ada di sisinya. Dulu, dunia mikroba ini ya termasuk hal gaib itu. Tapi sekarang, lewat ilmu mikrobiologi, Allah izinkan kita untuk sedikit mengintip, mempelajari kunci-kunci kehidupan yang Dia ciptakan, supaya iman kita bisa semakin bertambah. Sekarang coba jujur deh, kalau dengar kata bakteri atau virus, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti penyakit kan? Sesuatu yang menyeramkan. Padahal, jangan salah, gak semua mikroba itu bawa penyakit. Masya Allah, justru sebagian besar dari mereka itu ibaratnya para arsitek kehidupan, para pekerja senyap yang membantu kita setiap hari. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Kedelai biasa dengan bantuan mikroba bisa jadi tempe yang enak dan bergizi. Susu segar diolah sedikit sama mikroba, jadi yogurt yang menyehatkan pencernaan. Siapa coba yang kerja di balik semua ini? Ya tentu saja, para mikroba baik atas izin Allah. Mereka ini agen perubahan yang luar biasa. Yuk kita intip sedikit proses pembuatan tempe, makanan favorit kita semua. Prosesnya gini, kedelai direbus, terus didinginkan, lalu ditaburi ragi. Ragi ini apa sih sebenarnya? Dia ini jamur, namanya Rhizopuspae. Nah, si jamur inilah yang kemudian tumbuh, mengeluarkan benang-benang halus yang mengikat biji-biji kedelai jadi satu kesatuan yang padat. Jadilah tempe. Proses ini namanya fermentasi. Kelihatannya sederhana tapi ajaib banget kan? Oke, waktunya kuis cepat. Setelah dengar penjelasan tadi, mikroorganisme apa hayo yang berperan penting dalam pembuatan tempe? Terus, ada yang tahu nggak kalau buat yogurt itu pakai mikroorganisme apa? Coba dipikir sebentar. Yap, betul. Jawabannya jamur untuk tempe dan bakteri untuk yogurt. Mereka ini pahlawan-pahlawan kecil di dapur kita. Tapi, di sisi lain, Allah juga menciptakan sebagian mikroorganisme sebagai ujian. Keberadaan mereka itu jadi pengingat buat kita, bahwa kita ini makhluk yang lemah dan sekaligus jadi pendorong agar kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Itu kan juga bentuk rasa syukur ya. Jadi, dunia mikroba ini punya 2 sisi ya. Ada mikroba yang bermanfaat yang ngebantu kita, dan ada juga yang namanya mikroba patogen. Nah, patogen ini adalah sebutan untuk mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Kalau mereka masuk ke tubuh kita, mereka bisa merusak jaringan dan menyebabkan infeksi. Kita pasti udah familiar banget sama nama-nama penyakit ini. Ada flu burung, AIDS, dan yang belum lama ini kita alami bersama, COVID-19. Nah, semua penyakit ini disebabkan oleh patogen dari kelompok virus. Ini jadi bukti betapa dahsyatnya dampak makhluk terkecil ini buat kehidupan manusia di seluruh dunia. Tapi, ingat, di balik setiap ujian selalu ada hikmahnya. Justru karena adanya patogen-patogen ini, manusia jadi terdorong. Allah kan sudah kasih kita akal untuk berpikir, untuk meneliti, dan mencari jalan keluar. Dari sinilah kemudian lahir ilmu pengetahuan, kebiasaan hidup bersih, dan teknologi kesehatan untuk melindungi diri kita. Dan salah satu puncak dari penggunaan akal pikiran ini adalah bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Gampangnya gini,
Bioteknologi itu adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup, terutama para mikroba ini, untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita manusia. Bisa berupa barang, bisa juga jasa. Manfaat bioteknologi ini, wah cabangnya banyak banget. Coba kita lihat. Di bidang kesehatan, mikroba bantu kita bikin insulin, antibiotik, bahkan vaksin. Di bidang pangan, selain tempe dan yogurt tadi, ada juga keju, kecap, sampai nata de coco. Bahkan, untuk energi dan lingkungan pun bisa. Mikroba bisa bantu menghasilkan biogas atau jadi pasukan pembersih limbah. Subhanallah, keren banget ya. Subhanallah. Coba kita renungkan lagi ya. Dari makhluk yang bahkan nggak kelihatan sama mata kita, Allah berikan potensi yang begitu besar. Potensi untuk jadi solusi masalah-masalah terbesar manusia. Dari penyakit sampai krisis energi. Ini bukti nyata kalau nggak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Oke, satu lagi kuis cepat buat ngetes ingatan. Teknologi yang memanfaatkan mikroba untuk bikin insulin bagi penderita diabetes, itu masuknya ke cabang ilmu apa yang namanya? Ayo, diingat-ingat lagi. Yup, betul banget. Jawabannya adalah bioteknologi. Hebat ya, gimana kita bisa memanfaatkan ciptaan Allah yang terkecil untuk menolong sesama manusia. Teman-teman, kita sudah hampir sampai di akhir pembahasan kita. Intinya adalah, saat kita mempelajari dunia mikro, sebenarnya kita sedang diajak untuk menyaksikan langsung tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi, ilmu pengetahuan itu bukan menjauhkan kita dari iman, justru sebaliknya, harusnya bisa memperdalam rasa takjub kita kepada Sang Pencipta. Oke, mari kita rangkum 3 poin utama dari obrolan kita hari ini. Pertama, dunia mikro itu adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang tanpa batas. Kedua, mikroba itu punya 2 peran. Ada yang jadi pembantu kita dan ada yang jadi ujian. Dan yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan seperti bioteknologi, kita bisa loh mengarahkan potensi makhluk-makhluk kecil ini untuk kebaikan umat manusia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi, kira-kira bagaimana ya cara kita menggunakan ilmu ini dengan bijaksana? Bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk menjaga alam, menolong sesama, dan menjalankan amanah kita dengan jauh lebih baik lagi? Semoga pembahasan kita hari ini ada manfaatnya dan bisa jadi pemantik semangat buat kita semua ya. Jangan pernah berhenti belajar, teruslah berkarya, dan yang paling penting, niatkan semua itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.